Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru untuk lawan Australia. Jelang laga lawan Australia Maret mendatang, tentunya persiapan demi persiapan dilakukan oleh PSSI beserta jajarannya. Sebelumnya, oleh Romani sedang disiapkan proses naturalisasinya. Namun prosesnya masih belum selesai karena ada masa reses DPR RI yang berlangsung hingga bulan Januari. Nama Oleh Romani muncul sebagai kandidat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Penyerang muda ini menjadi perbincangan hangat, terutama setelah ia menunjukkan kedekatannya dengan Indonesia. Romani pernah mengunjungi Jakarta, bertemu langsung dengan Erick Thohir, dan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Romani memilih darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dalam kompetisi era divisi musim ini, ia mencetak 2 gol dari 10 penampilan bersama FC Utrecht. Meski catatan golnya belum terlalu impresif, gaya bermainnya yang agresif dan kemampuannya dalam memanfaatkan peluang dianggap sebagai solusi yang tepat untuk lini depan Indonesia yang selama ini kurang tajam. Namun muncul rumor bahwa Romani sedang dalam proses transfer ke Oxford United di Inggris, klub yang juga akan diperkuat Marcelino Ferdinand. Selain oleh Romani, nama Jerry Redwood juga mencuat sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang paling dinanti. Mantan bek serba bisa Crystal Palace yang saat ini tergabung dalam Royal Antwerp ini dikenal dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Pengalaman panjangnya di kompetisi Eropa, terutama Liga Inggris, menjadi nilai lebih yang diyakini mampu memberikan pengaruh besar pada permainan timnas Indonesia. Seorang pengamat sepak bola menyatakan bahwa posisi terbaik Legend adalah sebagai gelandang bertahan atau angka 6. Dalam peran ini, ia mampu mengatur tempo permainan sekaligus memberikan perlindungan kepada lini pertahanan. Dia bisa bermain dengan baik di posisi angka 6, ungkap pengamat sepak bola yang menyoroti kemampuan dalam membaca permainan dan memberikan distribusi bola yang efektif. Nama terakhir yang mencuri perhatian adalah Mauro Silvestre. Striker muda berbakat ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Meski proses naturalisasinya belum banyak disorot seperti oleh Romani, kehadiran Mauro diharapkan dapat menjadi tambahan penting bagi kedalaman skuad Garuda. Mauro dikenal dengan kecepatannya di lini depan serta insting mencetak gol yang tajam. Dua atribut ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang. Dengan usianya yang masih muda, Mauro memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu striker andalan Indonesia di masa depan. Keputusan terakhir tentu saja berada di tangan pelatih Sintayong dan juga PSSI. Akankah ketika pemain ini datang pada saat dibutuhkan melawan Australia? Laga melawan Australia juga Bahrain menjadi penentu bagi nasib timnas Indonesia ke depan. Tentu kedatangan pemain itu juga mendapat pengaruh nasib timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional. Sebanyak 4 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di Liga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kita bahas kali ini. Tentunya timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di match D8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Demi menjaga peluang lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mesti memanfaatkan laga kandang ini sebaik-baiknya. Benar, timnas Indonesia tak mudah mengalahkan Bahrain. Mengingat pada beberapa laga terakhir mereka dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang 3-2 atas Arab Saudi dan menggilas Irak 2-0 di ajang Piala Teluk 2024. Namun, timnas Indonesia memiliki amunisi tambahan saat menghadapi Bahrain. Pemain-pemain ini belum berstatus WNI saat menghadapi Bahrain di match ketiga grup C pada Kamis 10 Oktober 2024. Hanya saja, pada Maret 2025, nama-nama di bawah ini sudah memegang paspor Indonesia. Siapa aja? Berikut ini 4 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di Liga atau juga antara timnas Indonesia versus Bahrain yang akan berlangsung. Dari mulai yang keempat ada Tim Cipens dari FC Emmen. Tim Cipens merupakan dapatnya paspor yaitu untuk Indonesia. Rencananya pemain yang telah mencatatkan 11 penampilan bersama FC Emmen di Laga 2 Belanda 2024-2025 ini akan mengambil sumpah WNI pada Februari atau Maret 2025. Secara posisi, Tim Cipen bisa bermain sebagai fullback atau wingback kiri. Ia akan memberikan persaingan sengit kepada seperti nama Pratama Arhan dan Nathan Juan untuk memperebutkan posisi ini. Jika tidak ada Aral melintang, satu posisi wingback kiri sudah pasti diamankan Kelvin Verdong. Lalu ketiga ada Dion Marks
dari Nets Nijmegen U20. Seperti tim Cipens, Dian Marks akan mengambil sumpah WNI pada Februari atau Maret 2025. Bek bertinggi badan 188 cm ini bisa diproyeksikan menggantikan Muhammad Ferrari yang masih belum konsisten. Ya, tentunya memang ada beberapa kesalahan. Dan kedua, ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Kevin Dix baru mendapatkan paspor Indonesia pada November 2024, alias 1 bulan setelah laga Bahrain versus Timnas Indonesia digelar pada Oktober 2024. Kehadiran Kevin Dix praktis meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Hal itu telah terlihat di menit 35 menit babak pertama saat Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima grup C pada Jumat 15 November 2024. Saat itu wingback kiri Jepang, Kaoru Mitoma, hingga winger kiri Jepang, Takimo Minamino kesulitan tiap kali berduel dengan Kevin Dix. Dan yang ke-1 ada Ole Romani dari FC Utrecht. Satu lagi ada sahabat Wak Haji Ragnar Oratmangun saat memperkuat Nijmegen, yaitu Ole Romani. Kehadiran Ole Romani dibutuhkan untuk menambah daya kedor skuad Garuda. Bukan tak mungkin saat menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 2025, Ole Romani semakin percaya diri ketimbang sekarang. Sebab menurut laporan, dua klub Liga Inggris mengingatkan jasanya pada Januari 2025, yakni Oxford United dan Leeds United. Gelandang keturunan Indonesia milik AC Milan, Tijani Reijnders, kembali membahas perihal status sebagai pemain berdarah campuran Indonesia-Belanda. Tijani yang sudah menutup pintu membela timnas Indonesia, menyusul telah jadi bagian skuad utama Belanda, menegaskan tak melupakan akar Indonesianya. Tijani dilahirkan dari ayah yang berasal dari Belanda dan ibu Indonesia. Ibunya bernama Angelina Lakotemesi Reijnders. Berbeda dengan adiknya yang belum lama memilih timnas Indonesia, Tijani Reijnders sudah tak bisa berseragam Garuda. Pemain berusia 26 tahun itu telah menjalani debut bersama timnas Belanda level senior pada 7 September 2023 di bawah asuhan pelatih Ronald Koeman. Sejak itu dia menjadi pemain andalan Belanda di lini tengah dan telah bermain 20 kali dengan torehan 3 gol. Ibu saya orang Indonesia dan ayah saya orang Belanda. Saya dan saudara saya adalah campuran, kata Tijani. Lebih lanjut, Tijani mengaku sangat menghormati budaya yang diwarisi oleh ibunya. Dia mengkombinasikan budaya Belanda dan Indonesia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sebagai seorang anak, saya punya pengaruh Indonesia dan Belanda yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini, terang Tijani. Dari budaya Belanda saya belajar untuk tetap membumi, dan dari sisi Indonesia saya belajar untuk sangat bangga dengan apa yang Anda lakukan dan capai, jelasnya.